kalau saya mahasiswa teknik nih, saya teknik sipil gitu. Boleh nggak gitu saya magang misal di kantor apa gitu, pengacara atau gimana gitu. Nah, Orang tambang, saya kenal teman saya baik kebetulan di Bank Indonesia, kerjanya di Bank Indonesia, di Bang. bank ya. Padahal dia dari teknik tambang. Sering dengar itu. Iya. Dan itu terjadi Iya. gitu loh, Bang. Dan itu terjadi, kok bisa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika UBB. Jumpa lagi di acara kita UB Berkisah. Di hari ini di Senin 7 Agustus 2023 bersama saya Bang Aksan. Baik, Sivitas Akademika UBB, hari ini kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik sekali, kekinian dan up to date. Tentu saja untuk kita dengar sama-sama. Temanya adalah MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka UBB, membangun skill dan kemandirian mahasiswa melalui Merdeka Belajar. Dan saat ini sudah hadir di ruang podcast kita Bapak Nanang Wahyudin, SEMM, sebagai Ketua LPPM UBB Universitas Bangka Belitung. Halo, selamat datang Mas. Halo, Bang. Saya panggilnya Mas ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, terima kasih sudah hadir di ruang podcast kita. Dan tema hari ini tema yang sangat menarik sekali. Karena ini sering digaungkan banget ya oleh Mas Menteri kita, Merdeka Belajar. Boleh diceritakan sedikit nih, ini apa ya? MBKM, ada Merdeka Belajar, nah ada magang gitu. Apa gitu kira-kira secara garis besarnya? Ya, baik. Terima kasih Bang Aksan atas kesempatannya dan saya diundang di podcast ini. Tentunya ini menjadi momen kami untuk sekalian menyebarluaskan informasi pentingnya MBKM. Ketika kita berbicara apa itu MBKM, tentunya MBKM ini merupakan kebijakan dari Kampus Merdeka. Betul tadi disampaikan oleh Bang Aksan, ini adalah merupakan yang sering digaungkan oleh Mas Menteri kita. Dalam kebijakan Kampus Merdeka, salah satunya ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tentunya memberikan beban belajar kepada mahasiswa yang selama ini belajarnya di dalam program studi. Nah, diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studi berdasarkan standar perguruan tinggi negeri atau SNPT, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi itu asal mula Merdeka Belajar. Intinya diberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Nah, ini yang menjadi sebuah kebijakan baru gitu Bang Aksan. Nah, ini kan kebanyakan mahasiswa kita itu belum memahami secara utuh belajar di luar program studi. Tentunya kan kalau selama ini kita kuliah kan taunya kita itu belajar ya di dalam ya di program studi kita. Kalau kita program studinya manajemen, program studinya kedokteran atau program studinya apa ya, apapun program studinya, rata-rata sebagian besar ya belajarnya di program studinya di dalam, atau sebagian besar semuanya dilaksanakan dalam kelas atau di lingkungannya. Nah, ini kebijakan MBKM itu memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Nah, itu secara umum MBKM. Secara umum ya? Berarti tujuan akhirnya apa ini, bisa digambarkan nggak ya? Ya. Dari kegiatan ini. Oke, baik. Kalau tujuan akhir tentunya banyak ya. Tentunya akan disesuaikan dengan profil lulusannya. Kenapa ada MBKM? Ceritanya tentunya banyak hal yang mempengaruhi. Jadi MBKM itu memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar di luar program studinya. Nah, ketika belajar di luar program studinya, tentunya kan ada hal baru yang ingin diterapkan. Hal baru ingin untuk dipelajari bagi mahasiswa. Berbeda antara mahasiswa itu belajar dalam kelas dengan belajar langsung di luar kelas. Di luar kelas ini maknanya sangat luas ya. Jadi bukan saja di luar kelas, tetapi di luar kampusnya gitu, dalam artian ya belajar tetap mengajar gitu, tapi di luar kelas, bukan seperti itu. Jadi dimaksud di luar kelas ini anak-anak itu, mahasiswa itu diberikan kesempatan mereka untuk memilih minat dan bakatnya di luar. Misalkan kalau dia sukanya riset, ya sudah kita izinkan riset. Kalau ada yang sukanya pada sosial, misalkan kegiatan-kegiatan sosial, ada namanya proyek kemanusiaan. Ada namanya program pengabdian melalui KKN, itu langsung skill-skill sosial kemasyarakatannya akan langsung terasa.
atau ingin merasakan belajar di kampus lain. Mahasiswa UBB kalau ingin belajar ke UGM, UI, Unpad ataupun perguruan tinggi lain, itu melalui mekanisme MBKM ini mereka bisa. Jadi mereka bisa melaksanakan, bisa kuliah luar kampus sampai di perguruan tinggi lain. Tentunya di sana akan ada sistem yang berbeda, budaya yang berbeda, rekan yang berbeda. Itu semua akan menjadi pembelajaran bagi mahasiswa. Jadi dari prosesnya juga udah merupakan bagian dari pembelajaran. Itu belajar di luar kampus. Bagi yang mau agar siap dalam menghadapi dunia kerja, langsung milih magang, Bang. Nah itu juga bisa. Itu jadi magangnya nanti dianggap sebagai proses perkuliahan. Nah begitu, Gitu Bang ya. Hasan. Jadi ini di luar kampus ya. Mm-mm. Kalau berbeda nggak ya dengan kebijakan terdahulu ya? Dulu kan ada namanya magang ya. Oke. Ada KKN juga gitu. Betul, Nah betul. ini bedanya dengan MBKM ini apa ya? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, Bang Hasan. Jadi betul, kan bukankah magang, eh, kuliah lapangan, KKN juga sudah ada sejak dulu ya. Jadi ya itu merupakan cikal bakalnya, Bang. Jadi dulu magang ataupun KKN deh, kita contohkan KKN-nya UBB. Dulu hanya 3 SKS, Bang. 3 SKS itu hanya kurang lebih 35 hari. Atau selama-lamanya 40 hari. Nah, kalau berbicara prosesnya betul, proses itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi mungkin kita juga pernah dulu kuliah, Bang ya, magang kan gitu. Sebulan atau 2 bulan. Job training dulu istilahnya. Atau job training gitu ya. Nah jadi sebenarnya konsep itu sudah ada sejak lama. Nah Mas Menteri ingin lebih menguatkan. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman selama ini, ternyata ketika KKN hanya 35 hari, baru datang-datang nih, persiapan. Kan butuh persiapan aja lama. Persiapan 10 hari misalkan atau seminggu. Baru proses jalan 2 minggu. Minggu depan udah pulang. Jadi ibarat program baru mulai berjalan, kita langsung tinggalkan pulang. Itu yang pertama. Magang juga sama. Kita baru mulai memahami perusahaannya, kita baru lancar, udah ditarik pulang. Nah itu, jadi yang pertama durasinya. MBKM ini memberikan durasi 1 semester sampai dengan 3 semester, Bang. Jadi kalau kita renungkan 1 sampai 3 semester. 1 sampai dengan 3 semester itu haknya. Tahun lebih berarti ya? Iya, bisa setahun lebih. Nah itu bisa setahun lebih, artinya memang dia sama sekali nggak di kampus, iya. Paling di kampus tinggal komunikasi dan koordinasi aja, administratif. Secara perkuliahan enggak. Nah, namun demikian memang kebanyakan kampus masih jarang yang berani mengambil langsung 3 semester. Karena yang pertama penyesuaian mata kuliah dan seterusnya. Nah, namun UBB sudah menerapkan nih 1 semester. Jadi UBB 1 semester itu 1 semester ya? Iya, sudah bisa di 1 semester itu udah bisa mengimplementasikan. Artinya kurang lebih 4 bulan, sampai 6 bulan, itu anak-anak mahasiswa, mereka akan fokus di program yang dipilih, di kegiatan yang dipilih. Ini semester berapa Mas? Boleh diambil? Nah, kalau di UBB ya, di UBB berbicara MBKM, berdasarkan peraturan Rektor nomor 6 tahun 2020, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Rektor nomor 11 tahun 2022, MBKM kita itu mulainya dari semester 5. Artinya nih buat adik-adik nanti yang sekarang masih semester baru gitu, atau sekarang lagi masuk semester 5, itu adik-adik sudah punya kesempatan ya Bang Aksan. Jadi ini kebanyakan juga mahasiswa kita baru mulai memahami MBKM tuh nanti di semester 7. Nah ini, padahal haknya dari semester 5. Nah ini yang banyak tidak disadari. Nah di semester 5 itu sudah boleh mau coba belajar 1 semester di perguruan tinggi lain, mau coba ikut program-program Kemendikbud, nah semester 5 itu udah boleh. Begitu itu pertama. Nah jadi semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 itu balik untuk skripsi ya sebagian besar di situ. Jadi kalau semesternya mulai dari semester 5. Jadi boleh ambil semester 5 atau 6 atau 7 ya? 7, bisa betul. dipilih ya? Ya karena itu hak ya. Jadi yang namanya hak itu boleh diambil, boleh tidak gitu ya. Nah, UBB kan ini udah melaksanakan program MBKM ini udah 3 tahun ya? Betul. Nah, bagaimana sebenarnya langkah partisipatif yang dilakukan oleh UBB nih dalam mensukseskan program ini sejauh ini ya? Betul Bang. Jadi sebelum kami menjawab langkahnya, tentunya ada beberapa kondisi yang membuat awal-awal itu
apalagi baru pertama kali dengar Bang, jangankan mahasiswa, seluruh jurusan juga sebagian besar itu menolak. Kenapa? Karena akan merasa terganggu dengan mata kuliahnya dan seterusnya. Nah, jadi karena kami merasa penting MBKM ini kan intinya gini Bang, kalau saya memaknainya ya esensinya. MBKM itu tujuannya adalah yang paling utama untuk menambah kompetensi atau meningkatkan kompetensi melalui belajar di luar kampusnya. Begitu, itu yang paling utama. Nah, dan kita ketahui sebagian besar lulusan kita itu berdasarkan beberapa, ya saya sering mendengarkan juga ikut ya, seminar-seminar dan sebagainya, itu hanya 30 sampai dengan 40% kita bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Misalkan saya orang manajemen, kerjanya di pertanian, bukan tidak mungkin. Begitu juga ada contoh Bang, orang tambang, saya kenal teman saya baik kebetulan di Bank Indonesia, kerjanya di Bank Indonesia, Bang. Ya. Padahal dia dari teknik tambang. Sering dengar itu. Iya. Dan itu terjadi gitu loh, Bang. Dan itu terjadi, kok bisa gitu kan. Inilah perkembangan ini yang terjadi. Dan ke depan banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang kita tidak tahu. Sehingga itu harus disiapkan dari sekarang. Kuliah luar kampus esensinya ke situ, menyiapkan generasi sekarang untuk generasi masa depan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini untuk memprediksi yang akan datang. Jadi jangan hanya sekedar kita, yang dulu itu sudah kami lakukan seperti ini sudah bagus kok, udah terserap. Jangan sampai menunggu prodi ini, jurusan ini ke depan tidak digunakan, baru kita mau berubah. Nah intinya ini MBKM salah satu. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri agar kita bisa kita bisa adaptif ya. Jadi perubahan perkembangan zaman ini seperti ini, maka kita harus sekarang. Jadi ini PR-nya banyak sebenarnya Bang. Prodi itu harus benar-benar memperhatikan mata kuliah yang sudah tidak update, maka harus segera diupdate. Terus dengan mekanisme MBKM itu prodi sebenarnya sudah bisa melakukan berbagai cara. Ini kan yang dicontohkan oleh Kemendikbud hanya sekedar contoh. Artinya apa? Artinya prodi bisa mengimprovisasi sendiri, mengontrol agar anak kita sesuai dengan harapan. Lihat anak kita itu sebagian besar lulusannya kemana? Kan itu yang harus diperhatikan. Ternyata sebagian besar meskipun jurusannya X, ternyata sebagian besar bukan mengambil pekerjaan di bidang X, ternyata mengambil bidang Y atau bidang A. Maka itu mau tidak mau kan profil lulusannya harus diperhatikan kalau ternyata sebagian besar anak kita banyak diterima di bagian itu. Nah itu maka kita harus mempersiapkan. Nah melalui kuliah luar kampus itu salah satunya. Nah Bang, jadi kembali betapa pentingnya MBKM ini, entah nanti ke depan itu namanya adalah MBKM atau tidak, tapi konsep itu yang harus dipahami. Ke depan mungkin boleh dikatakan ganti kebijakan, ganti nama, tetapi esensi dan konsep MBKM inilah yang harus kita pahami betul. Sehingga nanti ketika berubah jangan sampai MBKM-nya udah nggak jalan lagi, nggak gitu. Tetapi tadi agar kesiapan mahasiswa kita ketika lulus, yang mau bekerja siap kerja, yang mau berwirausaha siap usaha. Nah itu yang menjadi poin penting Bang. Jadi ini harus benar-benar, alhamdulillah juga pimpinan sudah mendukung ya, mulai dari pimpinan, ketua jurusan atau prodi, kemudian didorong kepada anak-anak kita. Pada saat implementasi kami sudah mulai laksanakan sejak tahun 2021. Jadi nah ini Bang, UBB sangat cepat merespon kebijakan. 2020 akhir tahun kalau tidak salah, itu Permendikbud nomor 3 tadi diluncurkan. Ya Permendikbud nomor 3 diluncurkan tahun 2020. Tahun 2021 UBB langsung mengimplementasikan. Jadi di tahun 2021 kita sudah memberangkatkan mahasiswa kurang lebih 980 mahasiswa. Itu kegiatannya apa Mas? Dari 8 kegiatan tadi. 8 kegiatan tadi semuanya itu diisi. Apa itu? Gitu. Mulai dari proyek independen, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar, magang, proyek kemanusiaan, KKN, kemudian satu lagi adalah KWU. Nah KWU, ini tidak kalah pentingnya, kewirausahaan. Nah ini, jadi itu yang kita dukung, kewirausahaan. Jadi 8 kegiatan itu sudah kita implementasikan sejak tahun 2021. Diikuti oleh 900. Diikuti kurang lebih 900 mahasiswa. Dan sebagian besar semester 7 Bang. 7 ya? Iya betul, sebagian besar semester 7. Terus kemudian 2022 kita naik sampai 1.100. Kemudian tahun 2023 yang sekarang ada 960. Jadi memang secara jumlah itu agak naik turun, namun kita selalu tetap konsisten di angka 900. Ya. Nah ini tetap 8 kegiatan ya? 8 kegiatan. Nah ini Bang, jadi ketika ditanya
apa namanya tadi mekanismenya, tentunya tadi banyak sekali awal-awal tahun pelaksanaan pertama kali itu banyak yang menolak, baik mahasiswanya maupun jurusan. Nah, di sini kan kita lakukan edukasi. Alhamdulillah telah selesai. Sampai tahun 2023 ini juga sudah berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah lancar sekali tahun 2023 ini, tentunya karena dukungan seluruh jurusan. Jurusan sudah mendukung, kemudian peraturan yang kita siapkan juga sudah sangat siap. Jadi itu secara umum pelaksanaannya di tahun ini sudah lumayan baik begitu. Baik ya. Ini jadi gini, misalkan ada mahasiswa dari prodi ilmu politik misalkan, apakah dia boleh milih kegiatan yang mungkin dia pengen kewirausahaan gitu, bisa nggak ya? Misal kewirausahaan ya, yang mungkin lebih tepatnya banyak ke ekonomi ya mungkin ya. Atau seperti apa gitu? Apa terserah kita milih dalam kegiatan itu? Apa tertentu misalkan kalau saya mahasiswa teknik nih, saya teknik sipil gitu, boleh nggak gitu saya magang misal di kantor apa gitu, pengacara atau gimana gitu. Nah, kan nggak tahu juga kan, mungkin dia iseng aja pengen tahu kan, dia sering dengar mungkin apa dia tertarik dengan hukum, mungkin tiba-tiba mungkin semester 7 dia kepikiran kayaknya tertarik juga hukum nih, pengen nyoba juga mungkin 1 semester magang mungkin di kantor pengacara, entah sebagai apa staf pendukung atau segala macam gitu. Itu seperti apa tuh Mas? Iya. Jadi begini Bang, itu tadi dalam konsep MBKM itu kan memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus sesuai dengan minat dan bakat. Sesuai dengan minat dan bakat. Minat dan bakat ya. Bisa jadi pada saat mahasiswa kita daftar, itu kan ya kita ketahui lah, masuk ke PTN itu kan nggak lolos di seleksi yang pertama, ikut lagi seleksi berikutnya. Kedua ya, pilihan kedua ya. Dan kadang kan mengatur strategi juga mereka yang masuk, walaupun tidak semua. Ngatur strategi mana yang peminatnya tidak terlalu banyak, lain sebagainya, sehingga kita bisa keterima di jurusan tersebut. Artinya gini, ada juga mahasiswa kita yang keterima dalam jurusan tersebut itu tidak sesuai dengan minat bakat, tetapi karena ada peluang di situ. Nah, sehingga MBKM ini untuk mengembalikan tadi minat bakatnya, diberikan kesempatan. Ketika ditanya, jurusan ini mau fokus ke minat yang baru, boleh nggak? Sangat boleh. Itu yang didorong oleh Mas Menteri. Jadi silakan teman-teman mahasiswa, ternyata mungkin contoh agak dekat ya. Misalkan contoh, saya orang manajemen. Ternyata saya tertarik nih kepada, kan sekarang perpolitikan kan lagi hangat ya. Oh, saya ingin menjadi pengamat politik dan sebagainya. Ya silakan perdalam. Mau ikut pelatihan, mau ikut apa, ataupun di lembaga yang berkaitan, boleh nggak? Boleh Bang. Kalau dalam aturan Kemendikbudnya boleh. Namun semua itu tetap harus izin dengan jurusan. Karena jurusan yang punya peta profilnya. Nah, kalau dalam kebijakan kementerian itu yang disarankan. Silakan agar kita itu bisa belajar sesuai dengan minat kita. Kalau emang itu minat kita, ya diperdalam. Begitu. Jadi manajemen tadi kembali. Manajemen, ternyata saya pengen desain grafis. Saya pinter desain grafis gitu. Udah langsung aja magang di desain grafisnya Google misalkan. Boleh banget. Nah, jadi intinya nanti dong bagaimana pengakuan mata kuliahnya, kan begitu akan menjadi pertanyaan. Ketika kita mengambil pilihan mata kuliah, pilihan kompetensi di luar jurusan kita, ya maka dia akan dikonversi ke dalam mata kuliah pilihan universitas. UBB sudah sangat siap dan UBB menyediakan 16 mata kuliah pilihan universitas. Yang mana mata kuliah itu hakikatnya adalah free form. Jadi sebagai contoh mata kuliahnya adalah teamwork ya, kemampuan beradaptasi, banyak ada 16 mata kuliah. Ini mata kuliah maksudnya sebagai apa nih? Misalkan dia ngambil tadi ya, yang desain grafis tadi. Berarti artinya dia ngambil mata kuliah yang ditentukan oleh universitas berarti. Konversinya nanti. Dikonversikan sebagai mata kuliah ya. Yang terdiri dari 16 tadi ya. Pilihan tadi ya. Betul. Jadi kembali lagi misalkan dia ambil yang grafis. Padahal dia ada mahasiswa prodi manajemen, desain grafis. Dan itu nanti dikonversi SKS ya namanya ini ya. SKS, mata kuliah. Itu berarti nanti dia mengambil salah satu mata kuliah yang ada 16 tadi itu ya. Betul. Diakui salah satunya, gitu. Betul. Jadi gini sedikit. Intinya tetap ketika masih agak berdekatan mungkin agak ada yang nyambung ya di beberapa mata kuliah yang ada di prodinya. Kita cek CPMK-nya, capaian mata kuliahnya. Kita lihat di sana. Mungkin secara penamaan berbeda, tetapi secara capaian mata kuliah itu ternyata misalkan memiliki kemampuan analisa mendalam tentang apa gitu. Ternyata sama nih dengan mata kuliah ini. Itu bisa diakui dalam mata kuliah di jurusannya. Ketika memang benar-benar tidak ada, baru kita akan beralih
mengambil mata kuliah yang ada di Peraturan Rektor nomor 11 ya tahun 2022 tentang kerangka kurikulum dasar. Di sana ada 16 mata kuliah pilihan. Pilihannya. Mata kuliahnya adalah sifatnya soft skill. Sehingga ketika mata kuliahnya pilihannya soft skill itu akan tentunya akan sangat mudah dikonversi. Tapi dengan kita konversi ada mekanismenya. Itu kita ceritakan di ujungnya saja. Jadi seperti itu ujungnya. Nah, nanti ada kompetensi kemampuan tadi mata kuliahnya ada kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan banyak ada 16. Nah, nanti kan ternyata ada kompetensi kemampuan desain grafis tuh. Nggak muncul dong mata kuliah kemampuan desain grafisnya ketika dikonversi ke situ, misalkan ke 16 pilihan soft skill tadi. Betul, mungkin secara kurikulum tidak muncul, tetapi nanti kita akan dampingi dengan SKPI, sertifikat pendamping ijazah tadi ya. Jadi SKPI itulah nanti akan memunculkan keahlian tambahannya apa. Jadi mahasiswa MBKM itu bisa menambah kompetensi atau meningkatkan kompetensi. Di ijazahnya? Transkrip itu? Di transkripnya itu adalah tadi. Ditambahkan gitu ya? Bisa menambah mata kuliah yang pilihan tadi. Ketika mata kuliah pilihan namanya tidak mencerminkan sama sekali, bisa ditambahkan dalam SKPI. Begitu. Dan include dalam transkrip itu berarti ya? Kalau SKPI yang mata tadi kuliah pilihan, ya ada dalam transkrip muncul. Dalam mata kuliah pilihan. Begitu Bang. Jadi itu kurang lebih tentang konversinya nanti. Saya tadi lupa menanyakan ya. Misalkan mereka udah ikut ini nih MBKM ya, program ada dalam program itu kegiatannya. Kegiatan. Apakah KKN yang reguler itu masih berlaku kah? Atau job training yang biasanya sering dilakukan apakah udah berubah nggak ada lagi atau tetap dilakukan itu? Ya. Jadi sebenarnya begini. Karena kebetulan KKN UBB itu ada di LPPM dan MBKM juga di LPPM, sehingga kalau untuk UBB digabung ya? Untuk UBB digabung, artinya nanti menjadi pilihan. Namun ada juga perguruan tinggi lain Bang, ini menarik juga, ada perguruan tinggi lain KKN tetap berjalan. Seperti biasa MBKM tetap berjalan. Tetap berjalan. Iya, KKN-nya tetap berjalan, selesai KKN melanjutkan MBKM, pilih. Jadi tinggal misalkan KKN-nya 2 bulan nih. Maka kan kalau untuk 1 semester itu kan 6 bulan, artinya kurang lebih butuh 3 atau 4 bulan lagi. Nah 3 atau 4 bulan ini mengambil MBKM. Kesemuanya itu akan diakui dalam MBKM. Betul. Sama nanti misalkan jurusan nih punya program lain yang tidak dari 8 kegiatan, punya kegiatan lain yang itu mencerminkan kuliah luar kampus, itu juga bisa dikonversi. Jadi sebenarnya ini juga buat perhatian para jurusan ya ataupun prodi. Bahwasanya di jurusan atau di prodi itu mereka tidak harus menunggu kami membuka penerimaan. Kami kan membuka penerimaan hanya untuk semester 7. Kenapa? Karena semester 7 itu tidak punya kesempatan lagi. Semester 5, semester 6 silakan. Sudah berbagai macam cara kan banyak sekali. Entah yang fokusnya dalam suka menulis karya ilmiah, udah menulis, nanti bisa diakui dalam Merdeka Belajar. Tentunya ada mekanismenya. Jadi 1 semester ini mereka tidak harus kuliah. Jadi cuma 1 kegiatan itu aja mereka ikutin ya. Bagi yang prodi atau jurusannya sudah siap, mata kuliahnya sudah sudah diatur sedemikian rupa, mata kuliah intinya selesai dalam 1 sampai dengan 5 semester, maka anak itu sudah dibebaskan. Jadi jangan sampai lagi nanti ada prodi yang berbicara di semester 6, semester 7, 5, 6, 7, oh itu ada mata kuliah inti prodi, jangan. Nah ini yang harus, kalau masih ada prodi yang seperti itu, maka harus segera dilakukan rekonstruksi kurikulumnya. Jadi ini kan jangan sampai nih ada prodi kita yang ternyata kurikulumnya masih seperti umum. Kurikulumnya ketika ini tidak dilaksanakan, mata kuliahnya tidak diambil di semester sekian, maka kita tidak tahu gitu. Jadi nah itu yang harus pentingnya dalam menyusun kurikulum Bang Aksan. Begitu. Jadi kurikulum penting kuncinya agar untuk kesuksesan anak-anak kita. Jadi prodi harus mensinkronkan kurikulum dulu ya Mas ya. Menyiapkan kurikulumnya biar nanti ketika pelaksanaan MBKM itu dilakukan itu tidak menambah beban lagi ya. Betul. Kan misalkan mereka ikut MBKM tiba-tiba harus ngikut kuliah mata kuliah yang tertinggal misalkan di semester 5 itu kan. Itu kunci pentingnya. Berarti ada pengurangan SKS ya?
Kalau pengurangan sebenarnya tidak. Enggak ya? Karena jadi di dalam semester, katakanlah semester 1 5 sampai misalnya. dengan 5 itu kan mata kuliah inti jurusan Umum. misalkan. 6 dan 7-nya itu udah mata kuliah yang umum atau pilihan, sehingga ketika anak kita tidak kuliah di semester itu, ya roh dari kejurusannya itu tidak hilang. Jadi sebenarnya mereka yang keluar kampus itu anak-anak kita yang sudah siap. Siap. Secara Oke. keilmuan itu sudah punya bekal. Semester 1, semester 2 itu udah nggak umum lagi berarti Mas ya? Berarti pembelajarannya memang udah langsung jurusan ya? Harusnya. Kan biasa sudah kan bisa kita mulai. 1, 2 kan masih umum ya? Betul. Pengantar segala macam. Jadi kalau ini konsepnya jurusan itu dituntut untuk langsung sudah mulai mata kuliah memangnya dasar jurusannya ya berarti ya? Ya, jadi intinya mata kuliah jurusan intinya itu ditarik, jangan ditaruh di semester atas. Itu menjadi ya tadi untuk, tapi tetap kurikulum kita tetap kurikulum berbasis UPA ya sekarang ya. Nah itu. Oke, kita kembali ke UBB nih. Okay. Nah, bagaimana orientasi MBKM pada tahun-tahun mendatang nih? Ke depannya seperti apa sih gitu? Terus langkah persiapan yang disiapkan oleh LPPM UBB itu seperti apa gitu? Apalagi di tengah orang bilang disrupsi teknologi ya. Pekerjaan itu banyak hilang. Betul. Berganti dengan pekerjaan yang baru gitu. Betul. Nah, seperti apa nih persiapan dari LPPM? Ya, baik. Itulah salah satu MBKM tadi ya untuk mengatasi semua itu. Nah, untuk persiapannya tentunya seperti yang kita laksanakan tahun ini, itu kita melibatkan penuh jurusan. Kita sudah mengarahkan jurusan agar lebih mandiri. Di tahun depan kami juga akan terus semakin dorong agar jurusan semakin mempersiapkan diri untuk lebih mandiri dalam pelaksanaan MBKM ini. Karena MBKM ini, LPPM itu intinya lebih pada pemberian dana, adanya dana gitu. Ke depan, baik ada dana atau tidak ada dana, MBKM ini bisa dilaksanakan. Itu. Jadi tentunya kami berharap agar jurusan itu di tahun-tahun berikutnya mereka sudah siap. Begitu juga dengan kementerian. Kementerian itu sejak tahun pertama dikeluarkan, kementerian itu memberikan berbagai dana-dana. Mau dana PKKM, Kedaireka, banyak sekali anggaran-anggaran yang diserahkan kepada perguruan tinggi. Semua itu semata-mata untuk mendukung program Merdeka Belajarnya, Kampus Merdeka. Nah itu. Kemudian yang terbaru ada peraturan Permendikbudristek nomor 210 2023. Ini yang harus menjadi perhatian tentang IKUPT ya. Di dalam IKUPT itu kan beberapa tahun terakhir itu sering jurusan itu kalau 20 SKS susah lain sebagainya. Karena mata kuliahnya kan sudah semester 7 sudah tercapai. Kalau ditambah 20 SKS nanti mata kuliah S1 menjadi 170 SKS, banyak sekali kan. 20 begitu. SKS ini maksudnya Mas? Totalnya. Total SKS beban. Yang mengambil MBKM ini mengambil MBKM. Oh, dianggap 20 SKS gitu? Ya, dalam satu MBKM kan satu semester itu dianggap 20 SKS. 20 SKS, oke. Nah, namun ada Permendikbudristek yang terbaru tadi, itu tidak mengharuskan lagi 20 SKS. Minimal 10 SKS sampai dengan berapa ada poinnya tersendiri. Karena dia IKU kan, indikator kinerja utama perguruan tinggi, agar mendapatkan penilaian maka dibuat jenjang. Artinya sekarang kembali ke prodi. Ke prodi itu ketika melaksanakan kuliah luar kampus, kelayakannya berapa SKS. Kalau memang layaknya hanya 12 SKS ya 12 SKS. Kalau kelayakannya bisa 20 SKS ya lebih baik 20 SKS. Karena kalau dalam IKU semakin pas 20 SKS, maka nilainya akan semakin maksimal. Begitu. Itu menentukan jumlah SKS-nya prodi ya? Tetap prodi ya? Misalkan kegiatan ini jumlahnya misalkan 12 SKS atau ya 12 SKS. Betul. Bukan semata prodi, tapi memang ada proses antara pembimbing, fasilitator dengan mahasiswa yang itu disetujui oleh prodi. Jadi memang ada peran prodi di sana. Jadi ya kalau kita sih harapannya 12 SKS. Tahun ini itu kita skenariokan agar tercapai 20 SKS. Begitu. Namun dalam praktek di lapangan kan perlu dikontrol. Mahasiswa kita bisa jadi ketika di lapangan secara waktu tidak mencukupi karena lain hal, atau secara proses ternyata kegiatan-kegiatan di lapangannya tidak maksimal. Nah itu kan akan dievaluasi sehingga di akhir nanti akan ditentukan oleh fasilitator bersama ketua jurusan atau kaprodi dalam menentukan akhirnya anak ini akan disetujui berapa SKS dari mata kuliah yang ada. Begitu. Dari pantauan
Mas Nanang lah sudah 3 tahun ini ya. Ini gimana nih reaksi atau respon atau tanggapan dari mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini, Mas? Untuk reaksi dan responnya cukup baik, terbukti dari jumlah pendaftar dengan mekanisme-mekanisme yang ada kita sudah sesuaikan. Alhamdulillah semester 7 itu bisa dikatakan 98%-an semuanya ikut MBKM. Responnya sangat baik dan jurusan juga sangat support sekali. Jurusan juga sudah banyak sangat membantu ya dalam mengimplementasikan ini. Tinggal kita dorong lagi untuk kemandiriannya semakin siap dalam benar-benar mengimplementasikan MBKM berdasarkan alamiahnya, naturalnya dari setiap jurusan. Nanti kan setiap jurusan pasti punya kecondongannya masing-masing. Iya benar. Ada yang berat mungkin ke riset. Iya, betul. Kegiatan di lab mungkin Betul. ya, atau mungkin memang yang magang segala macam Betul. seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak mau ikut, jadi gimana tuh? Bisa nggak? Atau tetap harus ikut? Kan kembali tadi, kalau berbicara peraturannya kan hak Hak mahasiswa. Artinya kalau hak itu boleh. Nah, hak itu boleh. Saya nggak mau MBKM, saya mau kuliah saja, Kuliah boleh biasa. nggak? Boleh. Tapi kan ketentuannya artinya kita kan juga punya aturan. Ah. Boleh dilaksanakan sebuah kelas itu minimal berapa orang. Kalau dia hanya sendiri atau hanya berdua, hanya bertiga, Nggak ada teman ya? nggak ada teman ya, kelasnya nggak terbentuk. Maka mau tidak mau dia harus Diarahkan. memilih MBKM. Kecuali nanti memang terbentuk nih satu kelas, dia kuliah ya bisa kuliah. Jadi ada yang ngambil kuliah, ada yang ngambil kuliah luar kampus. Oke, nah ini untuk apa? Untuk mahasiswa UBB atau calon mahasiswa UBB, Mas. MBKM ini kerennya di mana nih kalau mereka pengen ikut gitu? Maksudnya serunya di mana gitu? Mungkin bisa disampaikan gitu ya mungkin ya. Ya baik, ini kesempatan baik ya. Iya. Baik buat mahasiswa UBB atau Calon mahasiswa ya mungkin ya, ya. atau teman-teman ataupun mahasiswa baru yang baru masuk nih. Iya. Gitu kan. MBKM jadikan menu utama dalam mengemban pendidikan di UBB. Karena tidak semua perguruan tinggi itu mengimplementasikan MBKM. Nah, UBB dengan mengimplementasikan MBKM dengan tadi dengan berbagai macam manfaatnya dan tentunya untuk persiapan di masa depan, maka persiapan dari sekarang. Saya ketika mau MBKM, peminatan saya mau kemana? Jangan sekedar ikut-ikutan. Itu yang tidak boleh. Kita harus mandiri. Kalau memang minatnya saya di bidang X, ya dari sekarang saya harus sudah mulai mempersiapkan. Sehingga ketika pada saat MBKM kita tinggal mempraktekkan. Kita tinggal menguji. Sehingga nanti punya kemampuan yang lebih. Mas, ini area kegiatannya tidak harus di Bangka ya? Tidak harus. Misalkan kalau di UBB ini. Betul. Dia bisa aja mungkin ya ke Papua mungkin. Dia ternyata diterima magang di Freeport misalkan. Betul. Itu bisa aja ya? Bisa. Jangankan ke Papua. Bahkan yang ke Jerman itu juga ada. Ya? Iya, ke Jerman sampai ke Jerman. Yang itu didanai oleh Kemendikbud. Jadi ada program yang dibuka oleh Kemendikbud ataupun kita ikut program-program dari luar yang itu bisa diakui. Nanti ketika pulang kan enak. Kalau zaman dulu mohon maaf, belum tentu. Kita ikut keluar meninggalkan kampus, ketika pulang ya harus ngikuti mata kuliah ini. Kalau nggak ikut nggak lulus. Mau aktif di pramuka, mau aktif di mana gitu. Ternyata meninggalkan kampus sekian lama. Nah itu kalau di mekanisme ke kuliah luar kampus, itu bisa Bang. Makanya programnya nanti bisa beraneka ragam. Gitu, kuliah luar kampus. Jadi kita punya minat apa? Oh ternyata saya punya jiwa sosial nih. Ternyata terjadi bencana di suatu tempat. Saya meninggalkan kampus nih. Sekian berapa bulan di sana membantu bencana alam, sebagainya dan seterusnya. Itu akan diakui ketika pulang mata kuliah. Bukan dianggap cuti kampus ya? Iya, bukan dianggap kita cuti kampus. Atau punya keaktifan organisasi gitu. Yang memang organisasinya besar dan sebagainya. Yang itu tadi secara kegiatan itu ada kaitannya dengan untuk persiapan masa depan. Nah itu bisa diakui. Tentunya semua itu harus izin dengan jurusannya, menjadi kuncinya di situ. Gitu Bang. Jadi tentunya mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang di bawah semester 5 nih persiapkan dari sekarang. Cari informasinya di internet sudah sangat banyak. Jadi jangan nunggu kami yang mensosialisasikan gitu. Ayo ikut MBKM tidak. Tetapi justru dari mahasiswa lah yang saya mau ngambil MBKM, bidangnya bidang ini. Jadi itu hak. Makanya kemarin yang daftar tuh Bang tidak ada yang tidak lolos, semuanya lolos. Lolos semua. Kalau pertama kali ada yang kita informasikan ini lolos, ini tidak. Namanya hak, akhirnya kita kembalikan. Kalau memang sudah ngikutin prosedur dan aturan, memilihnya kegiatan itu, ya kegiatan itu yang akan disetujui. Begitu Bang. Dan tentu saja kita berharap kembali ya mahasiswanya
Oh iya, harus Mungkin ada mahasiswa yang keenakan mungkin ya. Betul. Terakhir Mas, ini closing statement dari Mas terkait dengan MBKM topik hari ini. Seperti apa nih closing statementnya? Ya, baik. Tentunya teman-teman mahasiswa UBB Universitas Bangka Belitung yang kami sayangi, ya kami banggakan, tentukan masa depanmu dari hari ini. Ambil kendalimu sejak sekarang, karena itu untuk keberhasilanmu di masa yang akan datang. Intinya persiapkan MBKM dari sekarang, tidak harus menunggu nanti di semester ujung, di semester 7. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bang Aksan. Baik, terima kasih Mas Nanang Wahyudin selaku Ketua LPM UBB yang sudah berbagi mengenai MBKM UBB. Dan demikian Sivitas Akademika UBB Bekisah hari ini. Kita sudah berbicara cukup panjang mengenai MBKM UBB, dan semoga para mahasiswa yang nanti akan berencana untuk ikut MBKM UBB dapat insight baru, dan tentu saja harus bersemangat ya Mas ya. Betul. Untuk ikut ini, karena ini sangat keren sekali program ini, yang saya pikir kalau saya ingat dulu saya pernah ikut job training Mas 2 kali Mas, dan itu sangat worth it sekali. Insight baru, terus dunia kerja seperti apa, jadi itu sangat mempengaruhi saya sendiri. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Saya Bang Aksan undur diri. Terima kasih. Nanti jumpa lagi di acara UB Podcast Bekisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.